Haleluya. Yuk rekan-rekan kita mulai ya. Kita siapkan hati kita akan mulai. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kehidupan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau penuh kuasa, Engkau juru selamat. Haleluya. Mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus membajak tanah hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman-Nya. Haleluya. Silakan Lause untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami semuanya, sehingga kami hari ini dapat belajar firman-Mu di dalam pendalaman Alkitab ini, Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah komunikasi kami dan lunakkanlah hati kami agar firman yang disampaikan dapat berguna bagi kami dan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskanlah kami daripada pencobaan, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini adalah yang terakhir dari pengalaman pelajaran apologetik tentang eksistensi Tuhan, yaitu supernatural surprise. Oke, saya mulai saudara. Kita telah menemukan bukti adanya Sang Pencipta dalam rancangan dan keajaiban alam semesta, dalam sejarah manusia, Alkitab, dan dalam sinyal manis dari hal-hal yang baik yang kita nikmati. Saudara, cara lain untuk mengetahui realitas Tuhan adalah melalui kontak yang lebih langsung dengannya. Pernahkah Anda mengalami kejutan spirit supernatural? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus ketika Anda tidak mengharapkannya? Jika demikian, Anda bukan satu-satunya. Banyak orang yang berkata bahwa mereka mengalami pengalaman yang tak terduga dan luar biasa akan kehadiran Tuhan. Saudara, saya tidak berbicara tentang desas-desus aneh, fantasi liar, tentang orang-orang nyata dalam situasi kehidupan nyata, tetapi tentang pengalaman yang nyata dalam situasi kehidupan nyata yang bisa dialami anak-anak, orang dewasa, wanita, pria, petani, pengemudi truk, bahkan narapidana, mahasiswa, penulis surat kabar, dan dapat dialami oleh semua jenis orang. Saudara, pertama saya akan memberikan pengalaman supranatural dari Alvin Platinga. Saudara, pengalaman ini tidak terbatas pada orang yang terlalu banyak imajinasi dan terlalu sedikit logika. Beberapa orang yang sangat cerdas dan rasional menceritakan tentang kejutan spiritual yang mereka alami. Alvin Platinga adalah salah satu pemikir terkemuka di dunia. Dia telah mengajar filsafat di Yale, di Harvard, Chicago, dan Notre Dame. Kekuatan logikanya luar biasa. Tetapi bagi Alvin Platinga, Tuhan bukan hanya gagasan abstrak untuk diperdebatkan. Tuhan adalah realitas yang hidup. Alvin Platinga dibesarkan dalam keluarga Kristen dan percaya akan keberadaan Tuhan dan kebenaran Alkitab. Sebagai seorang pemuda, dia meninggalkan rumah dan pergi ke Universitas Harvard untuk belajar. Dia berkata, "Saya terkejut dengan banyaknya ragam opini spiritual dan intelektual di Harvard, dan menghabiskan waktu banyak
untuk berdebat tentang apakah pribadi seperti Tuhan itu ada, saya mulai bertanya-tanya, apakah yang selama ini saya yakini di dalam keluarga Kristen dia yang mengakui kebenaran Alkitab itu benar-benar benar? Saudara, di Harvard ada begitu banyak keragaman pendapat tentang masalah ini. Beberapa di antaranya dipegang oleh orang-orang yang sangat-sangat cerdas dan berprestasi yang hanya bisa meremehkan apa yang saya yakini. Jadi saudara, uh, sebagai orang cerdas itu justru kadang-kadang menjadi satu kelemahan karena dengan logikanya dia bisa mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Tetapi Alvin Plantinga mengatakan to be a Christian is not to be irrational. Menjadi seorang Kristen bukan menjadi tidak rasional. Bahkan rasional itu ada membuktikan adanya Tuhan. Saudara, tetapi di kampus Harvard, dilanda keraguan, jauh dari rumah, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan seperti dia, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Nah, inilah pengalaman spiritual yang terjadi kepada Alvin Plantinga. Alvin Plantinga menulis, suatu malam yang suram, saya kembali dari makan malam. Saat itu gelap, berangin, hujan, dan tidak menyenangkan. Tetapi tiba-tiba langit seolah terbuka. Saya mendengar, begitulah tampaknya, musik dengan kekuatan, kemegahan, dan manis yang luar biasa. Ada cahaya kemegahan dan keindahan yang tak terbayangkan. Sepertinya saya bisa melihat ke surga itu sendiri. Dan saya tiba-tiba melihat atau mungkin merasakan dengan sangat jelas dan meyakinkan serta yakin bahwa Tuhan benar-benar ada dan hanya itu yang saya pikirkan. Saudara, ini penting. Efek dari pengalaman ini bertahan lama. Saya masih terjebak dalam argumen tentang keberadaan Tuhan. Tetapi bagi saya, itu sering tampak hanya akademis dengan sedikit perhatian eksistensial. Saudara, jika seorang yang brilian dan logis seperti Profesor Plantinga dapat berbicara tentang pengalaman seperti itu dan efek jangka panjangnya, maka wajar untuk mengatakan bahwa kejutan supernatural tidak hanya untuk orang-orang yang berpikiran lemah dan tidak logis. Tuhan itu nyata. Tuhan itu bisa datang kepada siapapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau, dengan cara apapun yang dia mau. Dia mungkin datang pada saat yang paling tidak diharapkan. Alvin Plantinga menemukan ini, dan dia bukan yang pertama. Itu sedikit pengalaman dari Alvin Plantinga. Saudara, firman ini ada di Kejadian 28 ayat 10 sampai 17. Ini adalah pengalaman supranatural dari Yakub, anak Ishak, anak Abraham. Maka Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini.
dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara, Tuhan ada di tempat ini. Alkitab menceritakan tentang pemuda lain jauh dari rumah dalam situasi yang suram, merasa sendirian, yang bertemu dengan Tuhan secara tidak terduga. Pria muda ini, Yakub, adalah penipu licik. Suatu hari ketika saudara kembar Yakub Esau lapar, merasa sangat lapar, Yakub menolak memberinya makanan sampai Esau setuju untuk memberikan hak anak sulung yang sah kepada Yakub. Lalu, ketika ayah mereka Ishak sudah tua dan buta, Yakub mendatangi ayahnya yang buta dengan berpura-pura menjadi Esau. Dan dia mencuri berkat yang dimaksudkan ayahnya untuk Esau. Esau sangat marah dan mulai membuat rencana untuk membunuh Yakub. Jadi Yakub melarikan diri untuk hidupnya. Ketika dia sampai di suatu tempat, dia berhenti untuk bermalam karena matahari telah terbenam. Mengambil salah satu batu di sana, dia meletakkan di bawah kepalanya dan berbaring untuk tidur. Dia bermimpi di mana dia melihat sebuah tangga bersandar di bumi dan puncaknya mencapai ke langit dan malaikat Tuhan naik dan turun di atasnya. Ketika Yakub terbangun dari tidurnya, dia berpikir, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga, saudara. Saudara, pernahkah Anda mengalami kejutan supranatural, perasaan yang tak terduga ya dan luar biasa tentang realitas Allah? Pernahkah Anda berpikir, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan saya tidak menyadarinya? Banyak orang menjumpai Tuhan dengan cara yang penuh kuasa dan di tempat-tempat yang mengejutkan. Bagi sebagian orang, ini terjadi pada saat-saat mereka yang terburuk. Seperti saya, saudara. Saat saya terburuk itu, saya mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan. Bahkan mungkin ketika mereka hampir mati, mereka merasakan surga terhubung dengan bumi dengan cara yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Lebih dari satu orang dapat berkata dari ambulan atau unit perawatan intensif, tentunya Tuhan ada di tempat ini dan saya tidak menyadarinya. Bagi yang lain, ini terjadi pada saat-saat mereka yang terbaik. Seorang ateis yang sudah lama tidak percaya sama Tuhan, mulai percaya pada Tuhan ketika istrinya melahirkan bayi pertama mereka. Dia menggendong bayi itu dan menatapnya, dan ateismenya runtuh. Dia sangat kagum tentang desain bayi yang luar biasa, dan sangat diliputi oleh cinta, sehingga dia tahu bahwa Tuhan itu nyata dan berada tepat di ruang bersalin itu. Tuhan menciptakan setiap bayi menurut gambarnya, sehingga kelahiran seorang pembawa gambar baru dapat menghasilkan rasa kehadiran Tuhan yang kuat. Berkali-kali di ruang bersalin dan bangsal bersalin, orang tua ateis yang baru berbisik pada diri mereka sendiri, tentunya Tuhan ada di tempat ini dan saya tidak menyadarinya. Saudara, kehadiran Tuhan dapat dialami hampir di mana saja. Mungkin saudara-saudara punya cerita sendiri. Saya ada cerita sendiri, saudara. Mungkin Anda tidak membicarakannya kepada orang lain karena takut apa yang mereka katakan. Tetapi jika Anda pernah mengalami kejutan supernatural, Anda mungkin masih menganggapnya sebagai salah satu hal terpenting yang terjadi pada Anda. Saudara, ada hal yang perlu kita pikirkan jika kita mengalami pengalaman spiritual. Saudara, apa yang harus kita pikirkan dari kejutan supranatural? Apakah ada yang salah dengan orang-orang yang memiliki pengalaman ini? Apakah ada yang salah dengan orang-orang yang tidak memiliki pengalaman ini? Mari kita pikirkan semuanya dengan kembali ke kisah Yakub. Yakub cerdik seperti tukang tipu profesional manapun, penipu seperti kriminal manapun, dan bersemangat untuk tawar-menawar seperti pelanggan di pasar Tanah Abang. Tetapi dia juga seorang pria yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menggunakan mimpi luar biasa tentang tangga antara langit dan bumi untuk menarik perhatian Yakub. Yakub
telah mendengar tentang Tuhan dari kakek neneknya Abraham dan Sarah, dan dari orang tuanya Ishak dan Ribka. Tetapi sekarang Yakub tahu dengan sangat jelas bahwa Tuhan itu nyata dan berbicara kepadanya secara pribadi. Tuhan membantu Yakub untuk melihat sesuatu yang benar setiap saat, tetapi seringkali tersembunyi dari kita. Ada tangga, ada hubungan antara langit dan bumi, yang dengannya Tuhan menyatukan dirinya dengan dunianya dan dengan umatnya. Di tangga ini, malaikat Tuhan naik turun dalam aktivitas yang konstan. Malaikat adalah pelayan Tuhan, bekerja untuk mencapai kehendak-Nya. Mereka adalah prajurit Allah, menjaga umatnya, dan mereka adalah utusan Tuhan, membawa pesan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kita biasanya tidak melihat dengan mata kita hubungan antara langit dan bumi. Dan kita biasanya tidak melihat malaikat dalam bentuk yang terlihat. Tetapi mereka sangat nyata. Disadari atau tidak, kita hidup setiap saat dalam kehadiran supernatural. Salah satu akibat dari kejutan supranatural adalah membuat kita terkesan sebelum yang pernah terjadi sebelumnya. Yaitu ini saudara, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya. Saudara, tetapi pengalaman supranatural saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan firman dari Tuhan. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk membantu kita memahami rencana dan tujuannya. Dan kita membutuhkan firman Tuhan agar kita memiliki janji yang kuat untuk dijalaninya. Bahkan setelah pengalaman supranatural itu memudar. Dalam mimpi Yakub, yang terpenting bukan hanya apa yang Tuhan tunjukkan, mimpi saudara, tetapi apa yang Tuhan katakan. Tuhan membuatnya sangat jelas bagi Yakub bahwa Tuhan bukanlah Tuhan yang benar-benar baru yang belum pernah didengar oleh siapapun. Tuhan berfirman, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan Abraham dan Ishak, nenek moyang dari Yakub. Dan dia menyatakan kepada Yakub rencana dan janji yang sama yang telah diucapkan kepada Abraham dan Ishak, kepada mereka yang telah pergi sebelumnya. Tuhan berbicara tentang tanah perjanjian, tentang umat pilihan yang terus beranak cucu dan menggunakan umat pilihan ini untuk membawa berkat ke seluruh bumi. Jadi saudara, pengalaman perjumpaan pribadi Yakub dengan Tuhan Yesus bukan hanya wahyu pribadi untuk menginspirasi atau menghibur Yakub. Ini adalah wahyu dari rencana Allah untuk sejarah dan untuk seluruh dunia. Dan itu adalah pernyataan yang penuh anugerah bahwa Allah memiliki tempat bagi Yakub dan dalam rencana itu. Kemudian Tuhan lebih pribadi dengan Yakub. Dia mengatakan kata-kata yang indah. Satu kata yang saya juga dikuatkan dengan kata-kata ini, bahwa I am with you. Aku menyertaimu. Immanuel, itu kata-kata yang luar biasa saudara. Ketika kata firman Tuhan itu berakar di hatimu, kamu dapat menangani situasi apapun. Situasi apapun kamu tidak akan takut. Karena kata aku menyertaimu, dengan kata itu Tuhan menjanjikan kehadirannya kepada Yakub dan kemudian menjanjikan perlindungannya. Dia berkata, aku menyertaimu dan aku akan menjagamu kemanapun kamu pergi. Saudara, sungguh melegakan dan mengetahui bahwa Anda hidup di bawah perlindungan Tuhan dan malaikat-malaikatnya yang perkasa. Dan di atas kehadiran dan perlindungannya, Tuhan menjanjikan kepulangan Yakub kepada keluarganya. Saudara, firman Tuhan lebih penting. Kejadian 28 ayat 19 sampai 21, ia menamai tempat itu Bet-El. Bet itu adalah rumah, El itu adalah Elohim. Jadi kalau GBI, Gereja Bethel Indonesia, sebenarnya bacanya Gereja Bet-El Indonesia. Itu lebih tepat, saudara. Bet itu rumah, El itu adalah Elohim. Di dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh itu, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub mencamkan janji Allah dan Yakub berjanji untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Firman Tuhan bahkan lebih penting dari penglihatan itu. Lama setelah penglihatan itu memudar,
pikiran Yakub terus terngiang oleh pesan tentang berkat penebusan yang akan menjangkau sepanjang sejarah dan di seluruh dunia. Dalam semua pasang surut hidupnya, pikiran Yakub tetap bergema tentang janji Tuhan akan kehadirannya, perlindungannya, dan kepulangannya di tanah perjanjian. Saudara, Yakub hidup sangat awal dalam penyingkapan rencana Allah. Hari ini Anda dan saya memiliki firman Allah dengan segala kepenuhannya di dalam Alkitab. Alkitab memberikan kita kebenaran yang terus menjunjung tinggi kita lama setelah sensasi pengalaman memudar. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk membekali iman kita dengan daya tahan. Dan kita juga membutuhkan firman Tuhan untuk menjelaskan dan mengevaluasi pengalaman kita. Jika sebuah pengalaman membuat Anda bertentangan dengan Tuhan dalam Alkitab dan membentuk pengalaman Anda sendiri tentang Tuhan, maka Anda salah. Itu bukan pengalaman spiritual. Itu mungkin merupakan khayalan iblis, bukan perjumpaan ilahi. Tetapi bahkan itu adalah perjumpaan ilahi, Anda telah salah memahaminya dan memutarbalikannya dan menjadikannya sebagai berhala. Jika Anda hanya berkutat pada pengalaman ilahi, tetapi Anda mengabaikan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, saudara. Nah, saudara, namun jika pengalaman ilahi ini menyadarkan Anda akan kenyataan adanya Tuhan, seperti yang terjadi pada orang-orang yang telah saya sebutkan tadi, dan jika itu membuka pikiran Anda pada rencana keselamatan Allah yang diuraikan dalam Alkitab, dan jika itu membuka hati Anda untuk menerima Tuhan secara pribadi, saudara, itu adalah pengalaman spiritual yang sesungguhnya. Saudara, hari ini saya akan membagi pengalaman saya sendiri. Saudara, biarkan saya membagi pengalaman saya. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, tetapi ketika saya tumbuh dewasa, saya mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan Yesus benar-benar hidup? Apakah aku miliknya? Atau akankah dia menolak anak laki-laki yang memiliki begitu banyak dosa, begitu banyak pertanyaan dan keraguan? Jika saya tidak yakin dia ada di sana, bagaimana saya bisa yakin bahwa saya ada miliknya? Saudara, terus terang pertanyaan-pertanyaan ini membuat saya takut. Saudara, iman saya itu banyak saya dapatkan dari nenek saya, yaitu ibu dari ibu saya, di mana ibu saya itu anak terakhir dari 6 bersaudara. Jadi ayah saya itu menikah dengan ibu saya, dan nenek saya itu suruh ayah saya jadi Kristen dulu, bosan boleh menikah dengan ibu saya. Akhirnya ayah saya itu menikah karena ibu saya adalah Kristen. Tetapi iman dari ayah dan ibu saya itu tidak sebaik dari iman dari nenek saya. Nenek saya itu adalah seorang penginjil, saudara. Ceritanya begini, kakek saya dari ibu sudah meninggal saat ibu saya berusia 3 tahun dan saya tidak pernah melihatnya. Jadi kakek saya dulu memiliki banyak harta, tetapi meninggal saat hartanya direbut oleh tentara Jepang. Waktu itu waktu kolonial Jepang, saudara, pada masa pendudukan Jepang. Jadi setelah ditinggal oleh kakek saya, nenek saya itu harus memelihara 6 orang anaknya, di mana ibu saya itu masih 3 tahun. Nenek saya itu akhirnya bekerja di sebuah gereja Metodis, saudara, dengan tugas antar jemput anak sekolah minggu. Saudara, disitulah iman dari nenek saya tumbuh. Dia menjadi percaya kepada Yesus penuh hati, dan akhirnya dia menjadi penginjil. Jadi waktu saya masih kecil itu, dia sering ajak saya pergi ke rumah teman-temannya. Di sana dia menginjil, memberitakan kabar tentang Yesus. Bahkan ayah ibu saya itu tidak bersemangat seperti nenek saya. Saudara, setelah suatu ketika saya tumbuh dewasa dan sudah menyelesaikan kuliah saya dan telah bekerja, saudara, ada hal yang benar-benar menjadikan saya titik terendah dalam hidup saya. Secara singkat, saudara, saya dibuat Tuhan tidak memiliki apapun di dunia ini. Jadi, begitulah, saudara. Jadi saat itu saya sudah ada di Grand USU,
Jadi saat itu di loteng atas front office Grand USU, saat itu karena saya tidak memiliki apapun yang di dunia ini, saudara. Yang saya miliki cuma Alkitab. Saat itu saya membaca Alkitab selama 13 jam, saudara. Nah, saat itulah saya mengalami pengalaman spiritual dengan Tuhan Yesus. Saudara, yang saya lihat adalah keindahan dan kemuliaan dari Tuhan Yesus. Saya tidak dapat berkata apapun. Saya hanya bisa merasakan. Saya tidak ingat banyak detailnya, tetapi saya ingat akan kemegahan yang luar biasa dan rasa kehadirannya. Sejujurnya, detailnya itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah bahwa sukacita bahwa Tuhan adalah segalanya yang dikatakan Alkitab dan bahwa saya adalah anaknya. Pengalaman saya tidak mengubah apapun yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan atau surga. Itu adalah cara Tuhan untuk meneguhkan cinta dan kebenarannya kepada seorang saya yang percaya kepada Yesus. Tetapi masih ragu-ragu, saudara, waktu itu. Tetapi itu mengkonfirmasi akan keindahannya, kemuliaannya. Dia hanya tersenyum pada saya. Saudara, ketika ketakutan saya lenyap. Saya dalam keadaan apapun, di tempat manapun, saya tidak takut karena saya tahu Tuhan menyertai saya. Seperti apa yang dialami Yakub. Tuhan menyertai saya, itu saja. Saya tertidur di meja kerja saya dan tidur nyenyak. Saya terbangun dengan perasaan hangat, gembira, aman, damai yang tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya pikir itu adalah cita rasa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7. Saudara, sejak itu saya tidak pernah mengalami pengalaman spiritual lagi seperti itu. Tetapi saudara, yang saya rasakan sama dengan Alvin Platinga, bahwa efek pengalaman itu berlangsung lama, saudara. Sejak itu, saudara, rasa syukur kepada Tuhan Yesus itu tidak pernah sirna dalam hati saya. Sampai sekarang, saudara. Dan hasrat, saudara. Keinginan untuk mengenal Tuhan Yesus itu tidak pernah padam dalam roh saya. Saya bukannya setelah pengalaman itu 1-2 tahun itu pengen kenal Tuhan Yesus, saat itu saya berhenti. Panas-panas saya, enggak, saudara. Dari saat saya mengalami pengalaman itu sampai sekarang, roh saya itu tidak pernah padam untuk mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya percaya dengan iman apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan dengan jelas saya tahu bahwa saya itu milik Yesus. Jadi luar biasa, saudara. Pengalaman spiritual itu membuat efek yang bukan main-main, saudara. Bukan yang hanya 1-2 tahun setelah itu sirna. Tapi memiliki efek yang jangka panjang. Hasrat saya untuk kenal Tuhan Yesus itu tidak pernah padam. Rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus tidak pernah sirna. Itu adalah rasa yang saya alami setelah pengalaman spiritual saya itu. Saudara, jika Anda ada pengalaman spiritual, mohon ceritakan saat tanya jawab ini ya. Saudara, kita diskusi. Saudara, sebagai penutup, bagaimana jika Anda belum pernah mengalami pengalaman supranatural yang mencengangkan? Apakah itu berarti ada yang salah dengan Anda? Belum tentu, saudara. Anda tidak membutuhkan sesuatu yang lebih mempesona daripada kabar baik tentang Yesus. Roh Allah bergerak dengan berbagai cara. Tidak semua orang membutuhkan pengalaman yang sama. Tetapi setiap orang membutuhkan Tuhan yang sama, firman Tuhan yang sama, dan juru selamat yang sama. Percaya saja pada firman Tuhan. Terimalah janji-janjinya di dalam Kristus Yesus, dan percayalah bahwa rohnya bekerja di dalam Anda. Itulah yang penting. Bukan pengalaman yang membawa Anda ke titik itu. Anda dan saya membutuhkan iman di dalam Yesus, bukan iman di dalam pengalaman. Tangga yang dilihat Yakub dalam mimpinya itu melambangkan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus menjelaskan hal ini dengan sangat jelas ketika ia memberitahu salah satu temannya. Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak tangga yang dilihat Yakub dengan malaikat naik turun di atasnya. Tuhan Yesus adalah tangga yang menghubungkan langit dan bumi karena Dia adalah anak bumi dan sekaligus Tuhan di surga. Tuhan Yesus membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan manusia.
Tuhan Yesus adalah makna tertinggi dari mimpi Yakub, dan Yesus adalah makna tertinggi dari setiap pengalaman supernatural yang sejati. Saudara, demikian firman Tuhan. Minggu depan kita akan masuk ke dalam surat yang baru, yaitu surat 1 Petrus dengan topik pertama, surat 1 Petrus The Living Hope. Ini adalah yang didesain oleh Bro Eko, PowerPoint barunya. Dan ini adalah dia punya kurikulum 12 minggu, dan setelah 12 minggu kita akan masuk ke dalam 3 pengajaran apologetika lagi. Pertama adalah jika Tuhan ada, mengapa dia membiarkan kejahatan? The philosophical problem of evil. Kedua, why suffering? Di manakah Tuhan saat kita menderita? Dan yang terakhir, mengapa Tuhan bersembunyi? Mengapa tidak menunjukkan dirinya dan menghilangkan semua keraguan-raguan? Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih Kak, malam hari ini kami boleh belajar tentang pengalaman spiritual di dalam Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, Engkau lawat setiap kami yang malam hari ini setelah mendengar ini rindu mengalami pengalaman spiritual. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Mau berdoa, setiap kami akan mengalami pengalaman spiritual. Tidak seorang pun terlewatkan. Semuanya Roh Kudus jamah. Semuanya Roh Kudus jamah. Bapak, terima kasih. Kalau kami boleh mengenal Allah yang hidup, kalau kami boleh dipilih, kami boleh disertai, kami boleh disayangi. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Dan malam hari ini berkat-Mu turun atas setiap kami. Anugerah-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Juga sebelum mengakhiri Bible Study kami malam hari ini, sekali lagi kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Bapak, Engkau perhitungkan semua jerih lelahnya. Perhitungkan semuanya. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini. Terus Tuhan, Engkau bukakan rahasia-rahasia yang tersembunyi daripada firman-Mu. Biar hamba-Mu mengajar banyak orang, memberi pengertian kepada banyak orang tentang Engkau, tentang kasih-Mu, tentang pekerjaan-Mu, tentang karya penyelamatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor David Chang dengan kesehatan yang sempurna, perlindungan dari Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh kemenangan. Terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri Bible Study malam hari ini, mari Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Bible Study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you.